Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan acara 1 yaitu jenis-jenis erosi. Perkenalkan, dengan saya sendiri Dwi Hasanah, lalu ada Ahmad Dwi Arianto, Kansa Putri Nabila, Poppy Winarno, Sofia Nur Hasanah, Mita Oktavia, dan Ahmad Muntohar. Silakan menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Latar belakang. Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami yaitu air dan angin. Menurut bentuknya, erosi dibedakan menjadi erosi lembar, erosi alur, erosi parit, erosi tebing sungai, erosi longsor, erosi internal. Erosi lembar adalah pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya dari suatu permukaan tanah. Penyebab erosi ini adalah kekuatan butir-butir hujan dan aliran permukaan yang merata. Yang kedua yaitu erosi alur adalah pengangkutan tanah dari alur-alur tertentu pada permukaan tanah yang merupakan parit-parit kecil dan dangkal. Penyebab erosi ini adalah aliran permukaan yang tidak merata tetapi konsentrasinya pada alur tertentu. Yang ketiga yaitu erosi parit. Erosi proses terbentuknya sama dengan erosi alur, tetapi alur yang terbentuk sudah demikian besarnya, sehingga tidak dapat lagi dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa. Erosi tebing sungai adalah erosi yang diakibatkan oleh penyikisan tebing sungai oleh air yang mengalir. Yang kelima adalah longsor, adalah suatu bentuk erosi yang terjadi akibat pengangkutan atau pemindahan atau gerakan tanah terjadi pada saat bersamaan dengan volume besar. Yang keenam yaitu erosi internal adalah terangkutnya butiran-butiran tanah ke dalam pori-pori tanah sehingga tanah menjadi kedap air dan udara. Erosi internal disebut dengan erosi vertikal. Tujuannya yaitu 1. Mengetahui tentang jenis-jenis erosi yang terjadi pada suatu tempat. 2. Mengetahui faktor terjadinya erosi serta metode konservasinya. Tinjauan selanjutnya yaitu erosi secara umum dapat dikatakan sebagai proses terlepasnya butiran tanah dari induknya di suatu tempat. Dengan terangkutnya material tersebut diikuti dengan pengendapan material yang terangkut di tempat yang lain. Pada dasarnya, erosi yang sering terjadi dengan tingkat produksi sedimen paling besar adalah erosi permukaan jika dibandingkan dengan beberapa jenis erosi lainnya, yakni erosi alur, erosi parit, dan erosi tebing sungai. Menurut Suripin 2002 dalam Wayan 2010. Selanjutnya yaitu metode praktikum. Praktikum dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 di lahan hutan Rembang dengan menyediakan atau menyiapkan lokasi erosi, alat tulis dan alat dokumentasi. Untuk cara kerjanya yaitu 1. Melakukan observasi erosi di sekitar tempat tinggal praktikan. 2. Mengidentifikasi dan mengambil gambar erosi yang terjadi. 3. Semua anggota kelompok memberikan data potensi erosi di tempat tinggal masing-masing berdasarkan wawancara yang telah dilakukan. 4. Memberikan deskripsi penyebab erosi dan teknik konservasi yang cocok untuk masing-masing erosi yang terjadi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Terdapat gambar erosi parit, erosi tebing, dan erosi alur. Jenis erosi yang terjadi pada kawasan hutan di Desa Demaan, Kabupaten Rembang. Erosi yang terdapat pada kawasan hutan jenisnya meliputi erosi parit, erosi alur, dan erosi tebing. Erosi parit terjadi karena terbentuknya sama dengan erosi alur, tetapi alur yang terbentuk sudah demikian besarnya, sehingga tidak dapat lagi dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa. Erosi alur terjadi karena aliran permukaan yang tidak merata, tetapi terkonsentrasi pada alur tertentu. Erosi tebing terjadi karena bentuk permukaan tanah biasanya curam dan miring, serta curah hujan yang besar mengakibatkan erosi tebing terjadi. Faktor utama yang menyebabkan erosi ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor yaitu seperti faktor iklim, meliputi air, angin, cuaca, kemudian faktor topografi, meliputi bentuk kemiringan lahan, dan faktor manusia meliputi alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian, penebangan pohon hutan secara liar, dan kurangnya vegetasi pada kawasan hutan.
Untuk mencegah dan memperbaiki lahan agar mencegah adanya erosi, diperlukan teknik konservasi yang tepat. Untuk erosi yang terdapat pada pembahasan di atas dapat dicegah dengan teknik konservasi antara lain metode konservasi vegetatif. Yang pertama yaitu memelihara kestabilan struktur tanah melalui sistem perakaran dengan memperbesar granulasi tanah. Kemudian penutupan lahan oleh seresah dan tajuk mengurangi evaporasi. Kemudian di samping itu dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang mengakibatkan peningkatan porositas tanah sehingga memperbesar jumlah infiltrasi dan mencegah terjadinya erosi. Selanjutnya yaitu metode konservasi mekanik. Yang pertama pembuatan jalur-jalur pengairan air dari tempat tertentu menuju tempat drainase agar erosi tidak terjadi terus-menerus. Pembuatan teras-teras yang bertujuan agar aliran air dapat terambat sehingga daya angkutnya berkurang. Kesimpulannya yaitu satu, jenis-jenis erosi yang terdapat pada area hutan yaitu meliputi erosi tebing, erosi alur, dan erosi parit. Dua, faktor yang mempengaruhi adanya erosi yaitu meliputi faktor iklim, air, angin, dan cuaca. Faktor topografi meliputi kemerengan lahan dan kecuraman, dan faktor manusia meliputi penebangan pohon secara liar. 3. Metode konservasi untuk mencegah adanya erosi dibagi menjadi dua yaitu metode vegetatif dan metode mekanik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.